Segmen pertama, pertemuan dan pemotretan terakhir Nika Ardila bersama Kartini. Di saat-saat itu, beberapa hari sebelum tanggal 19 Maret 1995, kesibukan Nika Ardila luar biasa padatnya. Di awal bulan Maret, Nika syuting video klip Sandiwara Cinta, juga syuting sinetron Sekelam Dendam Marissa dan sinetron Warisan 2. Sebuah tontonan wajib setiap rumah pada saat itu, ataupun kegiatan lain Nika Ardila seperti mengisi acara religi yang tayang di RCTI di hari Lebaran kedua tahun 1995, tepatnya pada tanggal 4 Maret 1995. Saat itu Nika Ardila menyanyikan lagu milik Bimbo. Nika tampil cantik dengan gaun muslim berbalut kerudung merah. Berita kepergian Nika Ardila ibarat petir di siang terik. Siapa menyangka artis belia yang cantik dan energik itu bakal berpulang begitu cepat. Beberapa hari setelah hari raya Lebaran, Keke menelpon ke redaksi Kartini. Ia menanyakan hasil pemotretan cover bulan lalu. Wartawan Kartini memang sudah beberapa kali bertemu dengan Nika Ardila. Sebagai artis dan bintang pujaan kaum remaja, tentu ada saja kesempatan untuk berbincang-bincang dengannya. Entah itu untuk urusan wawancara, pemotretan, atau sekedar ngobrol di sela acara yang dihadirinya. Tetapi toh pertemuan terakhir dengannya menjadi sangat mengesankan. Nika Ardila dipotret untuk rencana sampul depan majalah Kartini. Artinya, ia harus didandani sedemikian rupa sehingga terlihat dewasa, sebagaimana ciri khas Kartini. Menjelang kepergiannya, ada satu keinginan Nika Ardila yang belum kesampaian, yaitu Nika belum sempat melihat foto dirinya di cover majalah Kartini yang sudah dijadwalkan akan edar di bulan Maret 95. Sekitar bulan Februari 95, Nika Ardila dikontrak untuk menjadi cover majalah Kartini edisi bulan Maret 1995. Foto Keke bagus nggak? Kapan cover itu turun? Keke kepengen cepat-cepat melihat hasilnya. Kalau bisa foto Keke dicetak di atas kanvas dengan tinta emas. Pokoknya bikinkan yang istimewa ya. Terserah saja deh. Yang penting Keke harus kelihatan lebih cantik loh. Ngomong-ngomong, bagaimana kalau Keke minta agar foto itu diperbesar? Tolong dong foto Keke diberi bingkai kayu berukir dan dikirim ke Bandung. Hari Sabtu tanggal 18 Maret 95 sudah harus Keke terima. Itulah percakapan Nika dengan fotografer majalah Kartini Poltak Panggabean lewat telepon. Keceriaannya pada saat pemotretan masih jelas terbayang. Sambil pasang aksi, ia berceloteh. Tadinya Keke sudah mau menikah, tapi belakangan pacar Keke banyak ngatur. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Jadi Keke memutuskan untuk berkarir dulu. Ternyata itulah pemotretannya yang terakhir dengan Kartini. Pada Sabtu malam tanggal 18 Maret 95, sepulang dari Jakarta, Nika pamit pada ibunya. Nika dan Atun asistennya ingin menonton sebuah pertunjukan musik di Bandung. Sabtu malam tanggal 18 Maret 95 lalu, beberapa jam sebelum Nika Ardila pergi, Nika sempat sungkem dan meminta maaf kepada ibundanya, Ibu Nining Ningsihrat. Tak seperti biasa, setiba di pintu mobil ia balik lagi dan menghampiri ibunya. Nika lalu memeluk sang ibu dan sungkem. Saya kaget kenapa Keke begitu. Bahkan saya sempat berkata, "Ke, kamu ini apa-apaan sih? Kan waktu Lebaran Keke sudah sungkem. Kenapa sekarang sungkem lagi?" Tampak perempuan berwajah melankolis ini sepertinya sudah mempunyai firasat bahwa ia akan pergi jauh. Bahkan dalam pemotretan untuk cover majalah Kartini, ia sempat menyebut-nyebut soal akhirat. Ibaratnya ia sudah booking tempat terlebih dahulu di surga. Keke sudah booking tempat di surga, katanya. Sepertinya Nika punya firasat bakal pergi jauh. Esok paginya tanggal 19 Maret 95,
Keke pergi untuk selamanya dalam kecelakaan lalu lintas di Jalan R.E. Marta Dinata, Bandung. Saat berita itu muncul, cover bergambar Nike Ardilla sudah naik cetak dan foto pesanan Keke sudah diperbesar. Sayangnya, penyanyi yang beken lewat album Seberkas Sinar dan Bintang Kehidupan itu sudah keburu pergi. Nike Ardilla sama sekali tidak sempat melihat cover majalah tersebut dan juga tidak sempat menerima kiriman bingkai berukir yang membingkai foto cantiknya yang sesuai dengan permintaannya. Kenapa Nike begitu excitednya dengan cover majalah Kartini ini? Karena di sini Nike sudah disiapkan untuk tampil beda. Bahkan Nike sendiri yang meminta agar dirinya disulap menjadi lebih dewasa dengan gaun dan tata rambut ala wanita Eropa tahun 1930-an. Bahkan Nike tidak menggunakan satu aksesoris pun di pemotretan ini, serta gaunnya pun atas request Nike sendiri, yakni Nike mau gaun yang dikenakannya dari rancangan desainer Bian, dan tema gaunnya warna putih dengan bulu-bulu, biar mirip Marilyn Monroe idolanya. Tetapi anehnya kali ini Keke punya permintaan khusus. Ia minta dirias oleh Hengki Salon yang rupanya diharapnya bisa membuatnya tampak lebih sensual, mirip Marilyn Monroe, bintang pujaannya. Ia juga minta busana rancangan Bian, dipilihnya pakaian kebaya warna putih untuk pemotretannya bersama Kartini saat itu. Gaun rancangan Bian, sang desainer ternama Indonesia, serta make up hair dari Linda Manco Hengki di Coiffure et Beauty, ditambah arahan gaya dari Poltak Panggabean, jadilah Nike terlihat cantik dalam sesi pemotretan ini. Pada saat tanggal 19 Maret 95, berita kepergian Nike Ardilla terdengar juga oleh pihak Kartini. Mereka sangat menyayangkan tragedi itu, karena saat sebelum berita itu terdengar, cover majalah yang bergambar wajah close up Nike Ardilla itu sudah mulai naik cetak, dan foto yang diminta Nike juga sudah mulai dicetak. Seperti kebiasaan Kartini, apabila ada artis jadi covernya, maka ada satu halaman cover story. Saat sesi pemotretan Nike untuk jadi cover, Kartini juga sempat mewawancarai Nike secara singkat. Salah satunya tentang keinginan Nike untuk menikah muda, tentang kejenuhan yang Nike rasakan, hingga ia ingin pensiun menjadi artis. Juga Nike sempat menyebut-nyebut soal akhirat. Ibaratnya saya sudah booking tempat di surga, begitu katanya kepada Kartini. Karena berita ini, Kartini lantas mengirim wartawan ke rumah Nike untuk meliput semuanya. Alhasil, di edisi ini cover story yang harusnya berisikan wawancara Nike dengan wartawan yang penuh candaria Nike yang membahas tentang rencana keinginan menikah muda atau rencana lain jadi berubah tentang artikel kepergian sang idola ini. Majalah yang edar pada tanggal 25 Maret 95 sampai 4 April 95 ini pasti laris saat itu, dan di edisi berikutnya Kartini juga membahas kepergian Nike Ardilla sebanyak 5 halaman, tapi dengan cover artis lain. Tapi foto Nike juga ada di cover itu dengan ukuran kecil di samping kanan, dan tulisan tentang kepergian Nike Ardilla terpampang besar, seolah Kartini juga kehilangan atas meninggalnya artis multi talenta ini. Segmen kedua, pertemuan terakhir Kartini bersama Poppy Mercury. Awal Agustus lalu, Poppy Mercury berjanji untuk bertemu Kartini di acara pesta rakyat di parkir Timur Senayan, Jakarta. Saya ingin cepat sembuh. Tanggal 12 Agustus nanti, saya sudah sehat lagi, katanya sambil berbaring lemah. Namun Tuhan berkehendak lain, penyakit Poppy terus berkepanjangan, dan pada tanggal 28 Agustus 1995, ia pergi untuk selamanya. Setahun belakangan ini, Poppy memang sering sakit, kata Nyonya Titi Supiati, ibunda Poppy Mercury.
Seperti kepergian Nika Ardila, kepergian Poppy Mercury punya arti tersendiri bagi Kartini. Neti Aktini, seorang wartawan majalah Kartini, untuk bertemu dengan Poppy Mercury di pesta rakyat di Parkir Timur Senayan, Jakarta pada tanggal 12 Agustus 1995. Doakan agar saya cepat sembuh dan bisa ikut manggung, kata Poppy sambil berbaring lemah di tempat tidurnya. Pada tanggal 11 Agustus 1995, Kartini mengkonfirmasikan rencana pertemuan itu lewat telepon, dan begini jawaban dari Poppy Mercury. Aduh, maaf, saya masih sakit. Padahal saya kepingin sekali ikut memeriahkan pesta rakyat, tapi penyakit saya berat, jawabnya lirih di telepon. Kemudian gagang telepon beralih ke tangan kakaknya, yaitu Dewi. Kasihan Poppy, dia antusias sekali untuk tampil di pesta rakyat. Tapi bagaimana mungkin, jangankan bepergian jauh, ke kamar mandi pun harus dibopong. Rupanya itulah pertemuan terakhir Kartini dengan Poppy Mercury. Pada Senin 28 Agustus 1995, pukul 6:30, Poppy Mercury berpulang ke rumah sang pencipta. Selain itu, Poppy juga sempat meminta maaf dan pamit kepada ibunya karena ia akan pergi jauh. Adakah semua itu firasat atau ramalan Poppy bahwa saat terakhir bagi hidupnya sudah dekat? Al-Fatihah untuk dua Kartini kita, almarhumah Nika Ardila dan almarhumah Poppy Mercury. Semoga ulasan dari kisah ini menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.